Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat pagi juga bagi saudara sekalian yang saat ini mengikuti live streaming dari GPKDI Tabernakel Kasih. Banyak orang yang di dalam tahun 2021 ini memasuki kondisi yang menakutkan, mencekam. Mereka berada dalam kondisi paranoid, serba ketakutan, gara-gara COVID-19. Dengan semua hal yang berkembang sehubungan dengan COVID-19. Mungkin saudara pernah melihat orang yang sebelum duduk di restoran atau di mana saja, di tempat duduk dimanapun juga, dia menyemprot tempat duduk itu dengan cairan yang dipercaya mengandung hal yang bisa membunuh virus. Atau mungkin kalau dia berada di dalam daerah yang tempatnya sifatnya umum, maka terlihat betul-betul kondisinya dari cahaya matanya atau sorot matanya stres. Ada banyak orang yang sekarang merasa takut kalau ada kerumunan, walaupun kerumunan itu bukan demonstrasi. Kalau zaman dulu kan demonstrasi baru menakutkan gitu ya, takut merusak barang dan sebagainya. Kalau sekarang tidak, asal ada orang kerumunan takut. Dan apalagi orang berkerumun itu cukup banyak dan tidak pakai masker. Itu paranoid betul. Tapi apakah tidak masuk akal kalau mereka penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Masuk akal. Sebab saat ini COVID-19 masih hebat. Bahkan dikabarkan negara-negara yang sudah menyatakan bebas dari COVID-19 sekarang terkena lagi. Mengalami COVID-19 yang mungkin agak berbeda dengan yang lalu. Dan kondisi-kondisi ini diperberat dengan situasi yang tidak pasti dalam penularan COVID-19. Belum pernah ada virus sehebat ini di dalam cara kerjanya. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya sehat dan sudah di tes PCR itu sehat tidak COVID, itu 10 hari kemudian ternyata positif. Karena masa inkubasinya ternyata bisa melebihi masa inkubasi yang normal. Jadi ini memang menakutkan. Apalagi kalau kita dapat kabar, teman yang kemarin sama-sama berfoto dengan kita, teman yang sama-sama makan bersama dengan kita, ternyata dikabarkan positif COVID. Mengerikan. Tahun 2021, bahkan peramal-peramal meramalkan ramalan-ramalan yang kurang baik. Sehingga dinetralkan oleh hamba-hamba Tuhan yang memang bisa menaklukkan, kita bisa menaklukkan ramalan-ramalan yang tidak baik. Tapi itu menunjukkan bahwa dunia ini, kita ini, masyarakat ini berada di dalam kondisi yang new normal. Salah satu new normalnya adalah paranoid. Karena itu tahun 2021 Tuhan memberikan kepada gereja kita tema yaitu berjuang bersama dengan Kristus. Kita berjuang bersama dengan Kristus. Kenapa Tuhan mendampingi kita dalam perjuangan? Karena perjuangan ini bukan perjuangan yang sederhana. Perjuangan ini adalah perjuangan yang serius. Tapi bagaimana kita bisa mengalami sungguh-sungguh berjuang bersama dengan Kristus walaupun sesungguhnya Kristus berjuang bersama dengan kita? Kalau kita tidak punya iman. Apakah dengan punya iman dijamin bahwa kita akan bisa mengalami kemenangan ketika berjuang bersama dengan Kristus? Belum tentu. Ada hal-hal yang bisa membuat iman kita tidak berhasil. Iman itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Bisa jadi tidak berhasil karena beberapa hal. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dikatakan pada Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kapankah ayat ini disampaikan? Kapankah surat Ibrani ini ditulis? Ya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan di 2000 tahun yang lalu dikatakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Berarti sekarang sudah super sangat sedikit waktu lagi. Dan ia, Tuhan Yesus yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Luar biasa memang apa yang terjadi dengan COVID-19 yang mengubahkan dunia. Dan perubahan ini tentunya dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk semakin merusakkan dunia ini. Kalau dulu saya berpikir yang tidak pakai tanda 666 tidak bisa berbelanja, tidak bisa menjual, kata kitab Wahyu. Tanda 666 kelihatannya visual. Padahal tanda 66 itu bisa jadi sebuah vaksin yang kita tidak tahu. Loh kok tidak bisa membeli atau menjual? Karena sekarang gara-gara COVID-19 semua transaksi kebanyakan dilimpahkan kepada online. Dan bagaimana kalau online dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang? Ketika WhatsApp dikabarkan akan meminta data-data yang melampaui batas, tiba-tiba orang pindah ke tempat yang lain, ke dalam sarana yang lain. Dan sarana yang lain itu tidak sebesar WhatsApp. Jadi tentu saja dibiarkan oleh WhatsApp. Buat apa ngurusi pesaing-pesaing kecil? Kalau WhatsApp yang besar saja, ini saya ajak berpikir sedikit, bisa dikuasai oleh sekelompok orang atau satu orang, apalagi yang kecil-kecil tadi. Jadi saudara mau pindah kemana, tetap bisa dikuasai. Di sana ada kesan 666 memaksa manusia untuk mengikuti antikris. Memaksa. Padahal kalau sekarang kita lihat di dalam bencana COVID, itu tidak dipaksa. Itu sukarela. Itu sukarela karena apa? Karena orang takut. Takut karena apa? Takut karena COVID. Padahal kita pasti mati pada suatu hari. COVID ataupun tidak. Tapi COVID ini menakutkan. Hari ini kita bisa bersama, besok lusa. Salah satu orang di dalam foto itu kena COVID dan kita harus tes swab. Pada waktu tes swab, tenang saudara? Tidak. Saudara tunggu hasilnya 1-2 hari. Dan sambil deg-degan, positif enggak ya? Kalau saudara yang menikah dan belum punya anak, ketika istrinya dikatakan, istri Anda positif, puji Tuhan saya punya anak. Kalau ini enggak. Anda positif COVID, puji Tuhan, enggak jadi. Itu mengerikan loh. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab sudah mulai agak jernih bayangannya, gambarannya. Tapi apakah kita umat Tuhan akan terjebak di sana? Oh tidak. Itu sebabnya Tuhan katakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita disuruh bersiap-siap oleh Tuhan. Kita disuruh bersiap-siap karena sebelum semua masa kesengsaraan terjadi 2 kali 3,5 tahun kata Alkitab, kita akan diangkat ke awan-awan. Itu suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dan suatu peristiwa yang sangat-sangat ajaib dan istimewa. Hampir-hampir di luar akal sehat kita. Banyak film sudah dibuat tentang pengangkatan ini. Dan kita mencoba untuk bisa memahami pengangkatan ini melalui film-film itu. Tapi tetap tidak masuk akal. Karena ketika ada 2 orang di ladang bekerja,
Tiba-tiba seorang diangkat oleh Tuhan, yang seorang ditinggal. Yang ditinggal ini bingung. Kenapa? Tiba-tiba rekan kerja saya hilang. Tiba-tiba saudara bisa bayangkan kalau dia adalah seorang pilot. Diangkat oleh Tuhan. Lalu pesawatnya gimana ini urusannya? Kalau dia adalah seorang dokter bedah yang sedang membedah, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Gimana nih urusan perut yang masih terbuka? Karena proses bedah. Oh, masih terlalu banyak hal yang gak masuk akal di sana. Orang sulit mempercayainya. Tapi firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah sangat dekat. Saya ingin ingatkan pada saudara, ini hal serius. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatanganku. Tetapi orangku yang benar. Pertama saudara harus menjadi orangku yang benar. Orangnya Yesus yang benar. Hidup benar. Itu sudah mutlak. Saudara harus menjadi umat Tuhan Yesus yang benar. Tetapi orangku yang benar. Itu pertama. Akan hidup oleh iman. Tidak ada gunanya saudara hidup benar kalau saudara tidak beriman. Saudara harus menjadi orang benar dan beriman. Perhatikan di sana. Dan apabila ia mengundurkan diri. Emangnya ada gitu yang akan mengundurkan diri? Ada. Banyak. Yang akan mengundurkan diri dari barisan orangku yang benar. Yang mengundurkan diri dari barisan orangku yang beriman. Kata Tuhan. Kalau tidak ada yang mengundurkan diri, tidak mungkin ada kalimat ini. Dan apabila ia mengundurkan diri. Ada yang mengatakan sekali saya percaya Tuhan Yesus selamanya saya akan selamat. Berarti kalimat ini, firman Tuhan ayat ini salah. Sebab dikatakan apabila ia mengundurkan diri. Manusia masih punya free will. Untuk mengambil keputusan. Saya mundur. Saudara juga punya free will. Siapa yang suruh saudara datang ibadah hari ini? Siapa yang suruh saudara ikut live streaming hari ini? Siapa yang suruh? Saudara bisa ambil keputusan, saya tidak mau ibadah. Saya sebagai hamba Tuhan gak pernah memaksa seseorang untuk ibadah. Itu hokinya orang itu sendiri. Tiap orang ada hokinya sendiri-sendiri. Itu keberuntungannya orang itu sendiri. Dia mau ibadah, mau tidak ibadah, itu keberuntungan orang itu sendiri. Dia mau terima kasih karunia Allah atau tidak, terserah dia. Sebagai hamba Tuhan saya cuma mengingatkan, hati-hati loh. Ini sudah masa akhir zaman. COVID-19 membuat embun yang menutupi masa akhir zaman semakin pudar, semakin jelas gambarnya. Tetapi orangku yang benar, kata firman Tuhan, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri dengan alasan apapun, karena alasan apapun, saya jelaskan di sana, maka aku, kata Tuhan Yesus, tidak berkenan kepadanya. Saudara mengundurkan diri dari barisan orangku yang benar, atau saudara mengundurkan diri dari barisan orangku yang akan hidup oleh iman, maka Tuhan Yesus tidak akan berkenan kepada saudara. Walaupun saudara adalah seorang yang sudah 30 tahun bergereja. Walaupun saudara seorang pelayan Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan yang senior sekalipun. Kalau dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Ini bukan saya yang ngarang loh. Di Alkitab saudara baca itu sendiri. Dan ini firman Tuhan serius. Kenapa serius? Karena ini sudah semakin dekat waktunya. Kehidupan kita sudah semakin serius untuk bisa mencapai kualitas rohani seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan mau berjuang bersama dengan kita. Karena Tuhan mau supaya kita punya kualitas rohani seperti yang Tuhan inginkan. Tapi untuk dapat benar-benar berjuang bersama Kristus, kita harus memiliki iman. Apa sebabnya? Karena kondisi tidak memiliki iman,
itu bagaikan mengundurkan diri dari perjuangan. Saudara berjuang itu, saudara harus punya iman. Sebab kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak akan punya semangat juang lagi. Dan saudara akan mengundurkan diri dari perjuangan. Saudara sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang sulit. Saudara punya semangat di awalnya untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit itu. Tapi di tengah jalan, capek rasanya. Gak kelar-kelar. Udahlah berhenti. Berhenti dari pekerjaan itu, mengundurkan diri dari perjuangan itu, karena sudah tidak punya semangat. Sama seperti kehidupan rohani yang sudah tidak punya iman lagi. Udahlah. Capek saya, harus pakai masker terus. Capek saya urusannya begini terus, gak bisa rekreasi, gak bisa menikmati hidup seperti biasanya. Sekarang ini ada kemarinnya tempat rekreasi air yang memberi diskon besar-besaran. Kenapa tidak saya ke sana? Mana ada orang menikmati rekreasi air pakai masker? Ya enggak ada. Ya karena diskon besar-besaran banyak orang yang datang. Yang akhirnya dibubarkan oleh tim COVID. Tapi setelah dibubarkan itu apa? Sudah aman mereka? Apa tidak sebelumnya tadi sudah tertular? Enggak tahu kita. Wallahu alam. Kenapa? Saya nggak mau berjuang lagi. Karena perjuangan ini melelahkan. Padahal Tuhan Yesus mau mendampingi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan saudara dan saya. Sudah mempersiapkan. Dan Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya dalam perjuangan ini. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita bukan termasuk orang-orang itu, kata penulis Ibrani. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kita dan akan menolong kita dalam perjuangan. Saudara pernah bertanya tidak, ada kalimat di sini yang mengatakan begini. Di New International Version dikatakan ayat 38, but my righteous one will live by faith. Ayat 39, bagian akhir, but of those who believe and are saved. Enggak dipakai faith, pakai believe. Ada kalimat mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 39 bagian akhir, orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Percaya, bukan beriman. Apa bedanya ini? Apa yang seringkali membuat iman itu mengalami kegagalan? Saya percaya saudara beriman pada Tuhan Yesus. Kalau tidak, tidak mungkin saudara hadir di gereja atau mengikuti live streaming ini. Ini ibadah kok, ibadah Kristen. Saya percaya saudara adalah orang Kristen. Saya percaya saudara adalah orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Tapi pastikan iman saudara tidak gagal. Apa yang seringkali membuat iman kita itu mengalami kegagalan? Mazmur 78 ayat 32 dan 33. Mazmur 78 ayat 32 dan 33. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apa yang seringkali membuat iman itu mengalami kegagalan? Tadi dikatakan di dalam New International Version ataupun yang bahasa Indonesia dengan jelas, iman dan percaya. Masalahnya di sini, iman itu akan mengalami kegagalan ketika tidak ada kepercayaan. Ketidakpercayaan. Kondisi tidak percaya membuat iman itu betul-betul gagal. Saudara punya pistol. Bagus. Untuk membela diri saudara ketika ada penjahat menyerang saudara. Bagus. Lalu saudara
keluarkan pistol tadi, arahkan kepada penjahat, menarik pelatuknya, dan saudara mau menembak penjahat itu supaya tidak menyerang saudara. Tapi kletuk, nggak bunyi dor. Kenapa? Nggak ada pelurunya. Kalau saudara punya pistol dan saudara taruh di pinggang saudara, di depan perut saudara, orang semua akan kaget dan mungkin takut. Karena apa? Karena saudara punya pistol. Tapi kapankah pistol itu bekerja? Ketika ditarik pelatuknya dan dor, sasarannya kena. Tapi kalau punya pistol, ditarik pelatuknya, tidak dor, tapi kletak-kletuk, itu tidak punya peluru. Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, wah itu menakutkan setan iblis terutama. Tapi ketika saudara menarik pelatuk iman saudara, kletak-kletuk, enggak dor, setan iblis segera mengunyah saudara. Enggak ada gunanya saudara punya iman kalau saudara tidak percaya. Lebih baik membeli botol berisi madu asli. Meskipun tanpa label madu asli. Stikernya itu enggak ada tulisan madu asli. Daripada membeli botol yang berlabel, labelnya nih madu asli. Tapi tanpa madu asli di dalamnya. Ini adalah satu hal yang penting nih. Saudara beli dendeng, labelnya tulisannya itu, dendeng yang nikmat, cap bangkai tikus. Lebih baik beli dendeng itu daripada bangkai tikus, cap dendeng. Apa gunanya saudara beriman kalau saudara tidak punya kepercayaan? Sama seperti yang dikatakan pada Mazmur 78 tadi. Dikatakan pada ayat 32 dan 33, sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Orang bisa jatuh dalam dosa karena macam-macam hal. Jatuh dalam dosa. Tapi orang yang hidup dalam dosa, dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup dalam dosa. Dia tahu Tuhan tidak suka umatnya itu hidup dalam dosa. Tapi dia membiarkan dirinya hidup dalam dosa. Dia membiarkan dirinya hidup dalam kenajisan. Dia membiarkan hidup di dalam kondisi yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan dia pelihara kehidupan dosa itu. Maka dia bukan orang yang percaya pada Tuhan. Dia mungkin orang Kristen. Tapi dia tidak percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena dia berada dalam kondisi hidup dalam dosa. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma beriman, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia tidak mau untuk hidup dalam dosa walaupun dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak mau membiarkan hidupnya dikuasai oleh dosa. Saya kan anak Tuhan. Tuhan ada gitu? Ada, saya percaya sama Tuhan. Saya anak Allah, Allah ada? Ada, saya percaya pada Allah. Oleh sebab itu saya tidak mau hidup dalam dosa. Nah itu orang itu percaya. Sehingga yang tidak percaya akan mudah untuk berdosa. Dan dikatakan di sini pada ayat 33, menghabiskan hari-harinya dalam kesia-siaan dan kejutan. Baru sadar ketika benar-benar dinyatakan sebagai orang yang mengalami sakit, penyakit yang mengerikan. Mungkin zaman dulu penyakit mengerikan kanker. Tapi zaman sekarang, orang sakit biasa saja, batuk-batuk saja sudah dianggapnya. Nggak ada tuh orang zaman dulu misalnya batuk-batuk, kanker paru-paru. Nggak ada yang mikir gitu. Kok sekarang, COVID. Luar biasa. Ada hamba Tuhan di kalangan sinode kita yang kena COVID dan tidak membiarkan dirinya untuk isolasi mandiri di kotanya. Kenapa? Karena di kotanya kalau dia isolasi mandiri maka seluruh bisnis keluarganya, saudara-saudaranya semua akan dijauhi orang. Karena dia COVID.
Jadi dia isolasi mandirinya di kota lain, di mana orang-orang di kotanya tidak tahu bahwa dia COVID. Ya bijaksana. Jadi COVID ini bukan masalah penyakit saja. Penghakiman masyarakat, hukuman sosial bisa lebih lama dari 14 hari. Bisa lebih lama dari 14 hari. Selama 14 hari isolasi mandiri saja, itu masih punya potensi untuk menularkan. Setelah bebas dari sana, masih punya stempel. Dia pernah COVID. Padahal dia pernah COVID, dia sudah imun loh. Tapi ketika dia yang pernah COVID ini, nulari saya nanti, waduh. Terus besoknya, kitanya yang di sebelahnya dia, kerasa kok kayak gak enak badannya. Kok kayak kerasa-kerasaan gitu. Seringkali kita punya masalah pertama adalah ketidakpercayaan. Masalah yang kedua, salah percaya. Ini yang membuat iman itu menjadi gagal. Pertama, iman tadi tidak diisi dengan kepercayaan. Beriman sama Tuhan, tapi pada gilirannya harus percaya pada Tuhan, ragu-ragu. Saudara pernah enggak ketika saudara berdoa untuk teman saudara yang katakanlah sakit, sakitnya itu serius, saudara diminta tolong ya doain saya, saudara doa benar-benar saudara baik orangnya, sehingga saudara benar-benar doa, Tuhan sembuhkanlah dia Tuhan. Dia kok kena COVID Tuhan, sembuhkanlah dia. Enteng saja saudara doanya. Tapi ketika saudara dinyatakan Anda COVID, telunjuknya bukan satu, ribuan telunjuk masyarakat, Anda COVID, Anda COVID, Anda COVID. Saudara doakan, oh saudara orang Kristen, saudara beriman pada Tuhan, saudara doa. Tuhan, saya kena COVID, sembuhkanlah saya Tuhan. Tapi setan iblis mengisi pikiran saudara dengan hal lain. Kok sembuh? Orang itu di sana kena COVID gini, seminggu kemudian, dud bahasa Belandanya, dead bahasa Inggrisnya, mati bahasa Indonesianya. Apalagi kamu, loh tapi kan, jadi dialog nih sama kuasa gelap. Tapi kan saya kan masih muda. Kamu memang masih muda, tapi kan kamu punya penyakit bawaan. Pernah kan kemarinnya waktu kamu futsal agak sesak nafas kan? Pernah kan? Apa itu tandanya sesak nafas? Iya ya. Tuhan sembuhkan saya dari COVID. Tapi masa sembuh sih? Kita itu beriman tapi tidak percaya. Berdoa karena apa? Beriman sama Tuhan tapi tidak percaya. Lebih percaya kepada hal-hal lain yang sifatnya bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan akan berjuang bersama kita. Berjuang bersama Kristus itu tema GPKDI Tabernakel Kasih tahun 2021. Ya masa sih itu cuma tema keren-kerenan gereja saja. Jadi Pak Andri itu memberi semangat kepada jemaatnya seperti itu. Tapi sesungguhnya saya lagi COVID nih. Apakah Tuhan berjuang bersama saya? Enggak deh rasanya. Tuh, lebih sesak sekarang. Sekarang kemarinnya enggak sesak nafasnya. Sekarang enggak bisa nafas. Saudara mau percaya apa? Tiba-tiba iman itu nol, enggak ada harganya. Pistol itu mau ditembakkan enggak ada pelurunya. Penjahatnya cuma pakai celurit. Dia bacok saudara. Padahal saudara tadi punya pistol. Kenapa kok sekarang dicelurit? Karena celurit itu lebih tajam daripada pistol. Pistol dilemparkan kepada penjahat ini. Kalau kena baru benjol sedikit penjahatnya. Kalau kena. Kalau tidak kena, dia bilang gak kena. Cerot. Dia bacok saudara pakai. Mati gua. Orang kalau belum terdesak ya. Biasanya enteng doanya. Tuhan, berkati saya Tuhan ya. Pekerjaan saya, bisnis saya, usaha saya, keuangan saya Tuhan berkati ya. Enteng doanya. Tapi kalau sudah ada masalah keuangan buat anak, orang tua saudara harus masuk rumah sakit,
Saudara sendiri harus membayar honorarium dari pegawai saudara. Dan ini uangnya nggak ada. Tuhan tolong, sungguh-sungguh doanya. Bukan nggak sungguh-sungguh. Tapi terus berpikir, masa sih dalam situasi pandemi seperti ini ada pekerjaan buat orang kayak saya? Orang-orang lain juga kehilangan pekerjaan kok. Masa ada orang mau nolong saya? Mereka sendiri kesulitan keuangan. Aduh Tuhan tolongin saya. Tapi kan uang nggak datang dari langit. Nggak mungkin tertolong. Loh, doa, tapi doa itu disangkal sendiri. Berapa sering saudara melakukan kayak gitu? Jujur aja. Doa. Iman beriman. Dalam nama Yesus saya beriman, betul. Tapi nggak ada pelurunya, kosong, nggak ada percayanya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya beritahukan kepada saudara, keberadaan Allah tidak disebabkan oleh iman manusia. Setuju ya? Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh iman manusia. Artinya saudara beriman baru clok, Allah ada. Saudara tidak beriman, shoot, Allah enggak ada. Enggak kan? Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh iman manusia. Tetapi imanlah yang menghadirkan Allah dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, keberadaan Allah, adanya Allah tidak bergantung, tidak disebabkan oleh iman manusia. Tetapi imanlah yang menghadirkan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi walaupun Allah ada, kalau saudara tidak beriman yang berisi percaya, maka keberadaan Allah tidak berperan apa-apa dalam hidup saudara. Tidak mungkin saudara bisa mencari Allah yang tidak dipercayai keberadaannya. Kalau pulang dari gereja ini, saudara keluar, mana tadi ya mobil Mercy saya parkir di mana ya? Tanya sama satpam, mobil Mercy saya di mana? Dipindahin ya? Loh Bapak kesini tadi naik Mercy? Enggak. Naik angkot. Loh ya jangan nyari mobil Mercy dong. Saudara keluar dan saudara nyari mobil saudara, sepeda motor saudara karena saudara percaya bahwa mobil saudara, sepeda motor saudara tadi diparkir di situ. Kakak ipar saya pernah marah-marah sama satpam. Karena dia parkir di suatu halaman parkir yang sangat luas dari sebuah supermarket. Naik mobilnya dia yang sederhana. Yang model Daihatsu 55 white itu loh. Dia marah-marah. Mobil saya tadi diparkir di sini, kok hilang begini bla 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 bla. Mobil seperti itu kan nggak bisa di remote dari jauh, terus langsung mobilnya bunyi, tet di sebelah. Oh itu mobil saya di sana kan nggak bisa gitu. Kan selalu by manual kan, artinya nguncinya manual gitulah. Dikunci buka kan. Mobil saya di sini marah-marah. Setelah dicariin, ternyata parkirnya sebelah sana. Jadi malu hati betul. Iya ya di sini. Itu parkir luas sekali kan. Oh iya ya di sini ya. Pak, Bapak tadi parkir di sini? Iya, saya parkir di sini. Kenapa Bapak cari di sana? Tadi saya rasanya, orang kan terus rasanya. Sejak saat itu kakak ipar saya nggak berani ke supermarket itu lagi. Dia sudah terlanjur marah-marah di situ. Lupa sendiri, marah sendiri coba. Saudara suka nggak ketemu sama orang begitu? Tidak mungkin kita bisa mencari Allah yang kita tidak percayai keberadaannya. Saudara mau mencari Allah, bagus. Tapi harus percaya bahwa Allah ada. Di Ibrani 11 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Di sini pakai kata beriman dan pakai kata percaya. New International Version memakai kata faith and believe.
bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara tadi nyanyi, aku diberkati. Sungguh saudara percaya saudara diberkati? Kalau tidak, percuma saudara nyanyi. Capek. Sudah capek fisik, capek hati. Aku diberkati. Enggak tuh, aku enggak diberkati. Karena apa? Bukan karena Allah tidak memberkati saudara. Tapi karena saudara tidak percaya. Enggak ada gunanya nyanyi seperti itu kalau saudara tidak percaya. Enggak ada gunanya mengamini sebuah khotbah atau ayat firman Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Yang penting itu percaya. Orang bisu enggak bisa ngomong amin. Tapi kalau dia percaya, dia mendapatkannya. Matius 24. Ayat 26 dan 27. Matius 24 ayat 26 dan 27. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sekarang ini eranya berita, eranya informasi, termasuk informasi kapan kedatangan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada orang berkata, lihat ia datang di sana tuh. Atau lihat dia ada di sini. Jangan percaya. Jadi yang mesti percaya gimana? Percaya sama firman Tuhan. Sebagaimana engkau melihat Yesus naik ke awan-awan, begitu juga engkau akan melihat Yesus turun dari awan-awan. Itu yang akan terjadi. Enggak mungkin Tuhan Yesus langsung pleng ada di gereja ini, plong ada di sana, menyatakan dirinya ini kedatanganku yang kedua. Nah mungkin. Jangan percaya. Kadang-kadang ya orang tuh salah dalam mempercayai. Kok tadi tidak punya percaya dalam imannya. Tapi ini yang satu lagi salah mempercayai. Saudara punya pistol. Ada penjahat. Saudara tarik pistol saudara. Dan saudara percaya bahwa di dalam pistol ini sudah ada pelurunya. Tembakan. Tetap tek-tek bunyinya. Nggak bisa dor. Karena kacang panjang saudara guntingi seukuran peluru dan saudara masukkan di situ. Lo salah masukkan pelurunya. Sudah masuk peluru? Sudah. Kacang panjang diguntingi. Ada yang percaya pada Allah. Banyak yang percaya pada Allah. Saudara tanya orang-orang, apalagi orang-orang kita Indonesia, orang timur. Umumnya percaya ada yang maha kuasa. Ada orang timur, orang Indonesia yang ateis ada, tapi jarang. Lebih banyak orang percaya pada Allah. Ada yang percaya kepada Allah, banyak yang percaya pada Allah. Tapi Allah yang bukan Allah. Saudara percaya kepada Allah? Baik. Tapi Allah siapa yang saudara percayai? Punya percaya? Betul, baik. Tapi percaya pada Allah yang mana? Ada yang percaya kepada firman. Tapi ternyata bukan firman Allah. Ada yang percaya kepada firman. Tapi firman yang disalah artikan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Sulit sebetulnya di dalam menyampaikan khotbah. Saya tadi bicara pada seseorang. Kesulitan di dalam menyampaikan khotbah yang kadang-kadang ditafsirkan berbeda oleh pendengarnya. Oleh jemaatnya. Khotbah ini menceritakan tentang hal ini. Dimaksudkan oleh pengkhotbahnya, tapi pendengarnya atau jemaat yang menerimanya tafsirannya beda. Menerimanya itu dalam pandangan yang berbeda. Salah siapa ini? Ya bisa kuasa kegelapan memengaruhi jemaat, pendengar bisa. Tapi harusnya si pengkhotbah ini memagari khotbahnya supaya jangan salah tafsir. Lebih baik ngomongnya tambahan, lebih banyak cerewet di dalam khotbahnya, tapi khotbahnya jelas. Tidak membuat orang jadi punya salah tafsir. Karena tidak semua jemaat sudah dewasa rohani, betul ya? Ada jemaat yang masih belum dewasa rohani,
sulit buat nerima yang kurang jelas seperti ini gitu. Jadi hati-hati, percaya pada firman baik, tapi apakah itu firman Allah? Makanya kalau saya selalu back to the Bible. Sola scriptura, dasarnya adalah Alkitab. Adakah di Alkitab menjelaskan hal seperti itu? Saja masih bisa disalah artikan. Setan iblis itu pinter, kuasa kegelapan itu luar biasa. Mereka-mereka yang berada di dalam aliran Kristen sesat, mereka pakai Alkitab yang sama, tapi mentafsirkannya secara salah. Dan mereka anggap itu benar. Lalu kita berdebat, jangan-jangan mereka benar, kita yang salah. Cuma kita keras kepala, tidak mau merasa mengakui bahwa kita salah. Mereka yang benar. Loh, kita yang benar, malah kita sendiri berdebat di antara kita, seolah-olah mereka yang sesat itu yang benar. Loh, jadi gimana nih? Mana yang benar, mana yang salah nih? Informasi begitu banyak, kita tidak tahu mana yang hoaks, mana yang tidak hoax. Ini akhir zaman loh. Akhir zaman tuh membuat kita tuh, kamu mau percaya, boleh deh kamu percaya, tapi kamu salah dalam mempercayai. Tidak semua uraian firman Tuhan itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah. Makanya saya anjurkan kepada saudara, jangan jajan rohani. Karena tidak dijamin jajanan rohani itu akan sehat bagi rohani saudara. Sekarang ini zaman informasi. Banyak jajanan rohani yang ditawarkan di internet. Banyak. Kalau saya perhatikan, ada hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang khotbahnya bagus, luar biasa, memikat dari kata-kata pertama sampai kata-kata terakhir. Tapi isinya tidak benar. Tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan di dalam firman Tuhan. Dan itu menjadi masalah. Khususnya bagi saudara mungkin yang tidak terlalu tahu. Hati-hati salah dalam mempercayai. Salah dalam mempercayai membuat gagalnya iman yang benar. Pistolnya benar, pelurunya salah. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hal ini tidak menambah paranoid kita. Membuat kita jadi paranoid. Tiap kali dengar firman Tuhan, jangan-jangan ini salah. Tiap kali dengar firman Tuhan, jangan-jangan ini sesat. Debat dulu lama. Baru, ya saya terima ini firman Tuhan. Tapi pendeta ini besoknya khotbah lagi. Jangan-jangan kemarin dia nggak sesat. Hari ini dia sesat. Itu kan paranoid jadinya. Kemarin dia tidak COVID. Jangan-jangan hari ini dia COVID. OTG dia. Itu paranoid loh. Yang masalah itu bukan sakit COVID-nya akhirnya apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa dipengaruhi oleh situasi COVID. Sampai akhirnya orang-orang seperti ini ngelihat kiriman video yang menceritakan tentang, oh di sana ada konser musik, orang-orangnya uyel-uyelan gitu ya, banyak orang, ngeri ya, mereka nggak pakai masker dan mereka tidak jaga jarak dan waduh, dropletnya banyak banget, droplet dari penyanyi cerot-cerot, belum droplet dari orang lain, ngeri banget. Setelah ngeri dia nggak bisa tidur, temennya bilang, itu konser tahun 2010. Oh, salah stres. Ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 1 tidak bermaksud untuk menambah paranoid orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jangan-jangan yang sekarang saya dengarkan ini khotbah seorang nabi palsu ini. Tiba-tiba begitu. Salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya dan mudahnya informasi yang kita peroleh. Yang membuat kita sadar akan banyaknya informasi yang salah yang terlihat sebagai benar. Saya jujur ya, kurang percaya.
ketika ada video dari Eropa, dari mana, orang bule bilang, diterjemahkan di sini kan, saya adalah dokter senior dari rumah sakit Anu, di kota Anu di Eropa. Saya menyatakan bahwa vaksin ini adalah berbahaya. Berikutnya lagi, saya adalah dokter dari negara lain, orang bule juga, yang adalah ahli di bidang virus. Saya menyatakan bahwa vaksin ini tidak baik. Saya mikir, mungkin benar apa yang mereka katakan. Tapi mungkin juga mereka bukan dokter. Kita bisa panggil tukang sayur, tukang becak, kita dandani pakai baju putih, kasih stetoskop. Terus suruh dia ngomong, saya dokter Anu dari rumah sakit Anu di kota Bandung dan saya peneliti bidang COVID. Dan saya nyatakan bahwa virus ini COVID tidak mungkin bisa diatasi dengan vaksin ini. Setelah itu buka bajunya, ganti sama tukang jual bunga. Biasanya ada tukang jual bunga di sini yang suka pakai suara kan, pakai bajunya orangnya tuaan dikit, bungkukan dikit, botak. Terus dia, saya dokter Anu, virus itu nggak benar itu, vaksin. Sudah kita kirim ke teman-teman kita. Teman-teman kita, loh ya kan? Oh. Setelah selesai, sebulan, 2 bulan, baru kita ngomong itu tukang becak yang kita setting, pakai baju putih. Siapa tahu orang bule itu juga di sananya tukang pemulung kayak apa, nggak tahu kan kita. Pokoknya tidak tahulah mana yang hoax, mana yang enggak. Semakin bingung, semakin paranoid. Mau tidak paranoid, percaya hanya pada Tuhan, percaya pada Allah. Tuhan yang nanti menunjukkan. Sebab setiap informasi itu seperti punya roh. Informasi itu seperti punya roh loh. Begitu saudara menerima informasi itu, roh saudara akan terpengaruh. Dikuasai. Itu sebabnya banyak gereja belum berani buka loh. Sedangkan gereja kita dari Juni sudah ibadah. Kenapa? Karena kita tidak mau dikuasai oleh informasi yang salah. Kita jalani protokol kesehatan dengan benar. Ibadah tetap berjalan. Bahaya loh. Ibadah tidak jalan ini membuat apa? Kemunduran rohaninya luar biasa. Banyak orang mengalami kemunduran. Oh enggak Pak Andri, saya ikut live streaming. Saya ikut nonton di YouTube. Kualitasnya enggak sama. Lebih sulit. Kalau di sini saudara ibadah, saudara tekun mendengarkan firman Tuhan. Kalau di rumah live streaming, lagi live streaming dengarkan firman Tuhan. Nyonya, sayur, ya mau beli sayur dulu. Nanti saya tonton lagi bisa. Nanti malam saya nonton lagi bisa. Nanti malam pas mau nonton, drakornya kok bagus, drama Korea. Saya pindah ke drama Korea aja deh. Pas mau nonton, RCTI Ikatan Cinta. Ini lagi tegang ini cerita ini. Baik terus lah. Besok lagi lah bisa. Apa kan ini sudah direkam, ada di YouTube, tinggal buka saja, tinggal nyari tanggal yang mana. Tapi tidak dilakukan, itu kemunduran rohani. Masa Pak Andri sekali aja enggak dengarkan firman Tuhan sudah mundur rohani. Hati-hati loh, dulu saudara bergairah untuk dengarkan firman Tuhan. Bergairah untuk melayani Tuhan. Sekarang, jangan, takut saya, COVID nanti. COVID itu penyakit laki-laki. Perempuannya fit. Ya. Oke, kita masuk ke Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang membuat iman itu gagal? Iman itu gagal pertama karena tidak percaya. Beriman tapi tidak percaya. Kurang ngerti? Ikuti, dengarkan rekamannya ini. Ulangi. Yang kedua adalah percaya, tapi salah mempercayai. Percaya, punya percaya. Pestol diisi potongan kacang panjang. Yang ketiga adalah kebimbangan. Nah, sekarang ini pestolnya sudah diisi peluru. Saudara punya pestol diisi peluru, berhadapan sama penjahat. Penjahatnya cuma 1,5 meter di depan saudara. Saudara nembak nggak mungkin meleset. Tapi ketika saudara mau mengeluarkan, deredek saudara. Bimbang, ragu-ragu. Ini kalau saya nembak dia mati, saya masuk penjara. Loh, anak istri saya gimana? Kasihan nanti. Siapa yang... Dan di penjara saya kumpul dengan banyak orang dalam satu sel. Apa nggak COVID saya nanti? Saudara lagi mikir begini, celuritnya penjahatan pakai celurit, bukan pakai pistol. Buat menyabet saudara. Padahal saudara pistolnya ini sudah ada pelurunya. Pelurunya bukan kacang panjang, peluru bener. Tapi saudara bimbang. Yang menggagalkan iman kita, membuat iman kita tidak berhasil adalah kebimbangan. Hati-hati, 3 perkara ini saudara perlu perhatikan. Percuma punya iman kalau hatinya penuh dengan kebimbangan. Ayat 21 bagian awal mengatakan begini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, nggak cukup sampai di situ, dan tidak bimbang. Jadi Tuhan Yesus menegaskan di sini, kamu percaya itu bagus, tapi tidak bimbang. Karena kebimbangan itu membuat iman kita tidak penuh kepercayaan saat kita menggunakannya. Padahal saat itu iman itu harus penuh dengan kepercayaan. Ayat 22 mengatakan begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja, tidak ada batasnya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, if you believe, di dalam New International Version dikatakan begitu, penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bagus saudara ngomong amin. Saya enggak nanya tapi saudara ngomong amin. Saya harap itu saudara benar-benar percaya. Sebab kalau tidak, ketika saudara berdoa, Tuhan, janji Tuhan pada Matius 21 ayat 22, apa saja yang saya minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, saya akan menerimanya. Tuhan, saya kepepet, benar-benar kepepet Tuhan. Besok ini penagih hutang akan datang Tuhan. Habis saya Tuhan. Mana kontrak rumah belum dibayar lagi Tuhan. Token listrik belum beli. Si pleki belum dikasih makan. Istri minta berlian. Aduh Tuhan, gimana nih Tuhan? Setan iblis datang, kuasa kegelapan. Kamu terlalu banyak mintanya. Mana bisa dikabulkan minta begitu di masa sulit kayak gini. Iya ya, jangan-jangan. Tapi Tuhan, saya mau percaya Tuhan, saya tidak mau dengarkan kuasa setan iblis. Setan iblis itu adalah kuasa kegelapan itu tidak pernah kenal kata putus asa. Terus ngeyel aja, mencobai kita, mau menjatuhkan kita dalam doa kita. Jadi kita doa itu sambil diserang kuasa kegelapan luar biasa. Hati-hati kalau saudara doa diserang kuasa kegelapan, doa saudara langsung kempes. Hati-hati. Karena apa benar ya? Apa bisa ya? Tuhan, saya mau memajukan judul skripsi saya Tuhan.
Tapi dosennya itu Tuhan, killer Tuhan. Apa diterima ya? Tapi saya mau percaya, Tuhan tolong saya mengajukan skripsi saya ini Tuhan. Tapi nanti ditolak Tuhan. Loh, kapan saudara mau selesai doa kalau seperti itu? Dialog sama kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus saya kuasa kegelapan, menyingkir kamu, pergi. Saya mau doa dengan kepercayaan penuh. Sebab firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bukan mudah-mudahan kamu akan, enggak, kamu pasti akan menerimanya. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Boleh enggak kalau bimbang sedikit aja? Imannya besar. Oh, bukan sebesar biji sesawi, sebesar gunung imannya. Dengan iman sebesar gunung, saya akan memindahkan biji sesawi ke laut. Saya punya iman yang besar. Cuma sedikit ada bimbang. Boleh enggak? Tadi tahu dari mana saudara sok ngomong enggak boleh? Tahu dari mana? Firman Tuhan bilang. Ayat 6 bilang begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Bimbang itu yang bikin saudara hancur iman saudara. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kebimbangan akan membuat kualitas iman kita tidak stabil. Seperti gelombang laut, tidak stabil. Orang kena gelombang laut lama-lama bisa mutah. Iman saudara juga mutah akhirnya. Enggak jadi beriman. Sehingga iman itu bisa bergerak cepat dari iman yang naik sampai iman yang turun. Kadang-kadang iman itu naik, iman yang turun. Saudara pernah main permainan ini enggak di Ancol? Naik terus turun. Kenapa orang enggak jadi beriman? Ya karena keburu mutah. Ya sebab naik turun begitu. Kenapa kok naik turun? Seperti gelombang laut karena bimbang. Jadi pertama, harus percaya. Dua, harus percaya dengan hal yang benar. Percaya kepada yang benar. Ketiga, jangan bimbang. Puji Tuhan, amin. Dalam surga, sungguh kami percaya kepadamu. Tolong kami yang kurang percaya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh beriman kepadamu, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Sekarang Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengisi iman kami dengan percaya yang penuh, sehingga tidak ada sedikit pun kebimbangan yang kami biarkan ada di dalam hati kami. Kami mau percaya kepadamu sepenuhnya. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak takluk kepada apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, kami percayakan hidup kami. Tahun 2021 hanya kepada Allah yang perkasa, di dalam Tuhan Yesus yang menyertai kami dalam berjuang. Kami siap Tuhan berjuang bersama dengan Kristus tahun 2021 ini. Terpuji nama Allah. Berkati Tuhan semua yang mengikuti ibadah ini, termasuk yang mengikutinya melalui live streaming, rekaman. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.